Nampak? Oh. Nampak? Jelas. Ya, ini bukan rekayasa ya. Ini king cobra liar. Pak taringnya. Sudah oke? Kemarin pengen aku sama abang. Kebetulan kali abang lagi santai sekarang. Ya. Alhamdulillah saya datang. Saya pengen komunikasi lah sama abang sedikit. Boleh. Asalkan yang bisa, yang saya tahu saya kasih tahu kan. Karena teman-teman udah banyak bilang abang itu bisa menakluk ular king cobra. Apa betul? Insya Allah. Karena itu Pak, jujur Pak, king cobra itu sangat mematikan orang Pak. Gimana menurut Abah pas menangkapnya? Memang itu binatang sangat berbahaya. Ya betul Pak. Juga saya ini juga bukan yang dikatakan kayak orang pawang apa, saya bukan pawang, saya manusia biasa. Saya nggak ada ilmu pun ada. Ya, ada. Ada. Tapi biasanya orang-orang coba kalau namanya bisa menaklukkan ular itu pasti ada yang dipegang. Saya ada memegang satu buah batu hitam. Batu hitam. Ya, yang berasal dari Arab Saudi. Dari Luar negeri sana Pak? Ya, dari Gua Syur. Dari sana saya temukan itu. Gua Syur. Sejak berapa lama itu? Itu ada sekitar tahun 85 saya temukan. Dan saya mendapatkan tentang batu hitam ini. Saya mendapatkannya dari kitab saya Al-Quran. Dulu di zaman Nabi Muhammad Rasulullah, kalau kami bilang, zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad ini dan seorang sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, mereka mau berhijrah dari Mekah mau menuju ke Madinah. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh kafir Quraisy. Karena bangsa kafir Quraisy ini menginginkan Muhammad ini mati. Memang keinginan mereka mau dibunuh mereka. Karena Nabi Muhammad ini membawa apa amanah Allah, perintah Allah. Nabi Muhammad langsung bisa bertemu kepada Allah. Berangkat ke Aras, dibawa oleh Jibril. Jadi satu ketika mereka dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, berdua mereka lari, naiklah ke atas puncak gunung yang paling besar di arah gunung yang paling tinggi dan sangat terjal. Nama gunung itu Gunung Syur. Gunung Syur. Di atas puncak gunung ada sebuah gua. Gua itu Gua Syur. Di atas gunung ada gua. Ada gua. Naiklah Nabi Muhammad ini, Rasulullah ini naik ke atas gunung tadi sampai ke puncak gunung bersama sahabatnya. Dia masuk ke dalam gua, berondok di dalam gua. Ketika Muhammad masuk sama Sayyidina Abu Bakar dalam gua, ada seekor laba-laba di dalam gua tadi. Begitu Nabi Muhammad ini masuk, laba-laba tadi bikin sarang baru di mulut gua. Bikin sarang baru di mulut gua tadi. Itu besar laba-laba itu. Ya besar lah, dia bikin sarang baru. Jadi waktu kafir Quraisy naik ke atas kan hilang ini Nabi Muhammad nih. Loh, kok bisa hilang Muhammad? Kemana dia? Datang kawannya bilang, mungkin dia masuk ke dalam gua itu. Datang kawannya nih, bodoh, kalau memang dia masuk ke dalam gua itu, sarang laba-laba itu pasti hancur
Ini sementara selai tali laba-laba tadi tidak ada yang terputus. Kayak mana Muhammad ada dalam? Tetapi yang sebenarnya Muhammad ada di dalam bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Dia merasa letih karena lari di panas terik, di gurun dan manjak gunung yang sangat tinggi. Dia letih capek, tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar kepalanya. Di dalam gua itu ada seekor ular yang menantikan Rasulullah, yang menantikan Nabi Muhammad, yang kepingin menjumpai, melihat, ketemu dengan Nabi Muhammad. Dia nantikan bertahun-tahun dan berpuluh tahun. Menantikan bahwasanya Muhammad ini akan masuk ke gua Syurif. Dia ingin bertemu. Tetapi kebanyakan orang salah tafsir. Jadi ketika Nabi Muhammad tidur, ular ini keluar dari gua itu. Di dalam gua itu ada lubangnya. Dia keluar dari lubang karena kawan Nabi Muhammad tadi yang nggak tidur, dia menjaga Nabi besar Muhammad SAW tertidur. Tengoknya dari lubang itu kepala ular akan keluar, ditutupnya pakai kakinya. Ular ini merasa kesal ya, digigitnya kaki si sahabat Rasulullah ini. Sampai ketika begitu kena gigit, dia tidak bangunkan Nabi Muhammad. Dia diam, dia tahankan sampai dia mau menyentuh akhir hidup, sehingga dia sudah tidak bisa bicara, tidak bisa bercakap, mulut sudah mulai berbunyi, ini membiru, membengkak, napasnya pun sudah tinggal satu. Meneteslah air mata yang tidak dia sengaja karena menahankan sakit, mungkin air mata terakhirnya jatuh yang tidak dia sengaja di pipi Rasulullah yang sedang tertidur. Tidak sengaja dia jatuh, menetes air mata Sayyidina Abu Bakar di pipi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buka mata, dia lihat wajah Sayyidina Abu Bakar, bahkan napasnya dia langsung, Pak, kenapa engkau Abu Bakar, sahabatku? Abu Bakar tidak bisa bicara, cuma hanya menunjukkan. Dilihat oleh Nabi Muhammad seekor ular begitu besar yang berjalan dalam gua. Besarnya semangat. Ya itu saya nggak tahu lah, apalagi di zaman dulu yang jelas besar-besar lah. Karena Nabi aja zaman dulu besar-besar kali. Jadi begitulah ceritanya. Jadi karena kawannya ini sekarat, Nabi Muhammad ini bermohon kepada Allah. Dia minta, didengar oleh Allah, diturunkan Allah ya satu buah batu hitam. Izin apa? Sudah U80-an batu itu ada. Saya mau pengen tengok, bisa nggak? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Bentar ya, ambilkan kursi. Ya, apa namanya tamu ya? Dari mana, Mas? Dari apa gang sebelah sana, Bang? Ada per Ada semalam jumpa ular saya. ular. Nah, Ular apa itu, Mas? ular kalau nggak salah ular Duduk kobra. santai saja, santai, jangan gelisah, jangan terkejut dan jangan resah. Duduk. Apa ini masalahnya? Malam saya menemukan ular Di mana? di sebuah pohon bambu dia. Dekat sama permukiman masyarakat, dekat rumah gitu. Dekat. Jadi saya minta tolonglah kepada Abah untuk menaklukkan ular itu. Insya Allah boleh juga. Itu semalam yang sering kamu jumpa itu sekitar jam berapa? Jam 5 gitu, Pak. Ya, jadi apa ada korban? Ada yang digigit? Ini apa? Hampir tergigit. Abang inilah hampir tergigit. Kapan itu? Oh, abang ini tahu juga. Iya. Iya, Bang. Jadi kebetulan pas saya melintas di lokasi itu juga, Bang. Jadi begitu juga dia bahwasanya tiba-tiba saya melihat dengan dia. Di situ juga saya mengetahui bahwasanya yang dibilang king cobra itu memang ada, Bang. Ya ada lah, memang ada. Itulah jadi di saat itulah saya ya minta tolong juga kepada adik Mas Haji untuk yang mau Namanya siapa, Mas Haji? Mas Haji Ya, Pak. jadi
mana tahu king cobra tersebut berada masih di area itu sangat Oh, mengganggu bisa kita selamatkan. masyarakat untuk Ya, kita selamatkan Sebelumnya daripada belum ada yang digigit. Belum ada, Bang. Belum. seringlah mengganggu dan meresahkan masyarakat setempat. Sering, Bang. kebetulan di situ masih banyak juga anak-anak yang masih di bawah 5 tahun juga ada. Oh, boleh kalau begitu kita segera menuju ke tempat posisi, boleh? Boleh. Siap. Di tempat di Dengan senang mana hati, dengan senang hati, binatang itu berada. dengan senang hati. Berarti kamu tunjukkan itu, setelah itu urusan saya. Terima kasih Pak. Pokoknya kalian nggak perlu membantu untuk penangkapannya, nggak perlu, karena bisa berbahaya sama diri kalian. Juga saya pun bisa berbahaya dengan diri saya. Cuman kalau saya itu ya memang nggak peduli saya. Yang penting menyelamatkan orang itu kan utama. Iyalah, Bro. Keselamatan orang lebih penting. Kalau kita dapat membantu orang, menyelamatkan orang itu kan baik dapat. Terima kasih. Oke lah kalau begitu. Apa sekarang kita beranjak? Mau minum kalian? Udah, Bang. Nggak usah. Kalian kan, nak, Iya. kamu berapa umur? Nak? Masih 18 tahun. Ah, saya. berarti masih bayar cucu saya pun. Jadi ini apa tidak mengganggu dengan pekerjaan Abah? Nah, saya orangnya santai, setiap hari nggak ada pekerjaan, santai selalu. Kapan saja masyarakat, orang apa, suku apa, bangsa apa, dia agama apa, asalkan dia membutuhkan saya datang dan saya siap mau hujan angin petir dari. Nah, niat saya juga tulus ya. Iya, Bang. Sangat langka orang seperti Ya, tulus untuk mengerjakan. manusia ini kan nggak sama. Ada juga yang lebih daripada saya, ya kan? Saya ini juga belum ada apa-apanya lah. Dan saya tuh memang dengan binatang ini awalnya saya ya, untuk makhluk-makhluk itu yang berbisa apa saja bolehlah. Iya, dengan saya pun dengar-dengar Baba mempunyai satu mustika batu hitam Ya itulah yang selalu saya gunakan batu hitam. jadi itu tadi lah Oke lah kalau begitu saya siapkan dulu. Apa sekarang kita bergerak? Peralatannya nggak perlu, yang penting tangan saya masih ada. Oke. dengan rasa terima kasih. Sebentar ya. Saya Ya. Ya, Baba. ambil apa yang ayo kita bergerak langsung. Oke. Dari sini kita jalan. Ya. Tapi saya tinggal bilang. Lupa bawa rokok. Kopinya bah sayang. Ah, biarkan saja. Nanti kan makin dingin abang nanti. Nggak apa-apa. Sehat itu. Ya. Jadi bergerak terus sudah. Ular. Mana? Ular Pak, sini, Oh, Pak. ini dia. Sini, Pak. Ular, Pak. Oh, kobra nih. Ini king kobra. Mengajar dan sangat berbahaya. Jangan dilihat bentuknya. Ini makhluk juga sangat mematikan. Sangat berbahaya juga karena dia kobra liar yang meresahkan masyarakat tempat ini, dan saya diminta beritahu oleh masyarakat bahwasanya ular ini sangat berbahaya. Tapi jangan ada penonton ataupun masyarakat yang meniru adegan ini. Ini makhluk. Ini binatang yang sini di bambu-bambu ini yang sudah meresahkan masyarakat. Dia sangat ganas dan buas karena tidak pernah tersentuh oleh manusia.
Inilah dia. Tapi masyarakat jangan coba-coba meniru adegan cara penangkapan. Tuh. Carikan Goni cepat sikit. Cepat. Mari, mari. Ya. Biar kita kembalikan ke habitatnya supaya tidak berbahaya dengan masyarakat, dan ini makhluk aman dengan habitatnya di hutan yang sangat nyaman biasa tempatnya. Ya, baru siap makan. Dia baru menelan 1 ekor ular. Lumayan ya. Besar ya. Iya, Pak. Sudah dapat mana Goni? Tapi adegan ini jangan pernah ditiru, karena ini makhluk sangat berbahaya. Dan ini asli kobra liar, dan kobra yang sangat mematikan. Bukan ekornya. Hati-hati, Bah. Ya, dia sudah mau menggigit saya punya tangan. Saya buktikan bahwasanya ini binatang sangat berbahaya dan sangat buas. Ini bukan rekayasa, dan ini kenyataan. Ini masih bertaring. Nampak? Oh. Nampak? Jelas. Dan ini bukan rekayasa ya. Ini king cobra liar. Nampak taringnya? Sudah oke. Biar kita kembalikan ke habitatnya, dan jangan pernah masyarakat meniru adegan ini ya. Karena ini sangat berbahaya. Oke, ready. Saya Nasir Husin, Abah Nasir, yang telah menyelamatkan ini dari kawasan daerah Pulau Brayan, yaitu wilayah Kota Medan. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.